Hai semuanya, ini kan informasi yang kalian cari dan kalian tunggu selama ini. Di tahun 2026 ini, di bulan Mei, sudah ada lagi pembukaan program Bantuan Tenaga Kerja Mandiri Pemula tahun 2026, ataupun yang disingkat TKM Pemula. Nah, selain itu juga ada pembukaan bantuan padat karya reguler. Nah, bedanya kalau yang padat karya reguler itu untuk eh, kelompok ataupun kelurahan desa sekitar 30-an orang, sedangkan ini adalah individu ataupun mandiri gitu ya. Dari bahasanya aja kita tahu ini mandiri gitu. Dan ini skemanya nih berbeda ya. Untuk TKM pemula itu adalah orang-orang yang memiliki usaha ataupun yang berencana membuka usaha kecil-kecilan, kemudian butuh bantuan dana dari pemerintah. Nah, budget yang ini yang diberikan oleh pemerintah nantinya 5 juta ya bagi yang lolos. Dan ini untuk tujuan membangkitkan sarana dan prasarana itu akan diberikan sekitar 100 juta. Gitu ya, teman-teman. Nah, informasi tersebut kalian bisa cari di Instagram resmi Ditbina PKK. Ditbina PKK ataupun Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja. Kemudian, kalian bisa lihat di postingan yang kedua dan ketiga. Ini ada untuk tenaga kerja mandiri pemula dan ada pembukaan bantuan padat karya reguler. Kalian bisa cek postingan tersebut. Nah, sebelum lebih jauh lagi, kalian harus banget nih subscribe channel aku karena aku akan membagikan informasi-informasi penting di channel aku ini. Tahun lalu aku udah bahas secara tuntas tentang TKM pemula. Kalian bisa lihat di video populer aku. Di video populer di sini aku bahas tentang TKM pemula semua, cara gabung Zoom, undangan wawancara, perkiraan pertanyaan, dan semuanya ya. Tahun lalu aku daftar dan aku nggak lolos, tapi aku udah memberikan bocoran asli wawancaranya. Kalian bisa lihat yang di video ini. Well, kita lanjutkan. Nah, dari sini, dari postingan yang terbaru yang TKM pemula, itu kita harus ngapain? Kalian klik nih link yang ini, kemudian buka di halaman yang baru, di tab baru ya. Halamannya seperti ini tampilannya ya. Ini masih ada tulisan padat karya, belum ada penambahan TKM pemula karena ini postingannya terbaru. Masih sekitar 1 harian lah gitu. Kemudian ini ada surat edaran, kemudian kalian harus masuk untuk bisa mendaftarkannya. Kalian boleh klik daftar. Nah, kalian nanti diarahkan masuk ke akun siap kerja. Diarahkan masuk ke akun siap kerja, nanti kalian login dulu, lengkapi semuanya. Nah, ini karena jaringan lemot, kalian coba aja dulu isi akun siap kerja nantinya kalau udah bisa berhasil login, kalian langsung klik masuk. Kalian klik masuk, kalau udah memang berhasil masuk, itu akan langsung tampilannya seperti ini. Ada pilihan dashboard, ada yang nama kita sendiri, dan ini ada unduh juknis, surat edaran, dan SK penetapan. Untuk awal-awal kita harus klik unduh juknis dulu. Nah, kemudian di sini ada tampilan TKM pemula, pendampingan TKMP, TKM lanjutan, padat karya. Sekarang yang mau kita cari adalah TKM pemula. Ini ada 2 skema ya untuk tahun ini, karena tahun lalu di akhir tahun 2025 itu ada bencana ya di Sumatera. Jadi itu skemanya dibagi menjadi 2, ada yang TKM pemula reguler, ada juga TKM pemula yang khusus warga yang terkena bencana alam di Sumatera. Jadi judulnya Tenaga Kerja Mandiri Pemula Penanggulangan Bencana Banjir Sumatera. Oke, untuk yang sekarang kita ambil yang pertama, kita ambil yang reguler dulu. Kita ambil yang reguler. Kalian silakan download. Udah download. Kalau udah download, silakan kalian, nah silakan dibaca pelan-pelan. Supaya lebih cepat, ini langsung aja ke bagian. Nah, ini ada tujuan bantuan itu ya, itu untuk menciptakan tenaga kerja mandiri pemula bagi pencari kerja dan wira usaha pemula ya. Ini tidak diperuntukkan bagi usahanya yang udah besar. Justru mereka harus membantu orang lain nggak sih? Ini adalah orang-orang yang membutuhkan dana serta udah punya usaha kecil-kecilan. Tapi untuk yang reguler itu memang udah harus ada usahanya sih kalau yang aku pahami di tahun ini. Kalian bisa baca di bagian penerima bantuan nanti. Yang pertama itu di poin pertama itu adalah WNI.
Yang kedua adalah WNI yang berada di Indonesia, usianya minimal 18 dan maksimal 64 tahun, punya KTP atau iktp. Nah, ceritanya dalam satu keluarga, dalam satu kakak itu hanya diperuntukkan untuk satu orang anggota keluarga ya. Misal kalian ada 4 orang di satu kakak, yang hanya boleh daftar misal diri anda sendiri ataupun ibu anda aja. Salah satu, nggak boleh berdua gitu, ataupun bertiga, justru lebih parah. Hanya salah satunya aja. Kemudian itu tidak sedang menempuh SMA ya. Intinya mungkin eh, eh, orang-orang yang udah 18 tahun dan sudah tidak terikat dengan sekolah menengah gitu ya. Yang pastinya bukan ASN atau TNI Polri. Kemudian tidak sedang terikat hubungan kerja. Jadi ceritanya teman-teman yang udah punya pekerjaan dan udah punya penghasilan lain lah ya kan, yang udah menjanjikan, itu udah biarin aja, kasih ke teman-teman yang belum punya peluang. Kemudian syaratnya tidak pernah menerima bantuan TKM pemula dan TKM lanjutan dari kementerian. Teman-teman tahun-tahun sebelumnya yang udah pernah dapat, itu kalian nggak perlu dapat lagi. Misalnya kalian udah pernah dapat TKM pemula di tahun sebelumnya, kalian bisa banget daftar TKM lanjutan ya kalau belum pernah dapetin yang TKM lanjutan. Kemudian tidak sedang menerima bantuan kesempatan kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan. Di sini kita make it clear lagi ya, kita perjelas lagi. Mungkin nggak mesti yang udah punya usaha, nggak tertulis juga ya harus orang yang udah punya usaha, tapi kalian itu harus udah punya sertifikat pelatihan vokasi yang diterbitkan oleh UPTD di bidang pelatihan vokasi. Nah, ataupun kalian punya sertifikat layanan kewirausahaan yang diterbitkan oleh UPTP, kesempatan kerja BPKK Bekasi, Kendari, dan Bandung Barat. Jadi ada syarat-syarat khusus gitu ya. Tahunnya pun harus 2025 sampai 2026. Dan kalian memiliki ide usaha ataupun memiliki usaha. Yang udah memiliki usaha itu dibuktikan dengan surat keterangan usaha yang diterbitkan oleh kelurahan desa atau nomor induk berusaha. Dan foto lokasi kegiatan usaha. Sekaligus kalian memiliki akun siap kerja. Oke, ini yang poin J ini teman-teman. Kalau kalian belum punya usaha, kalian harus punya sertifikat yang dia minta. Yang ini. Nah, punya sertifikat pelatihan vokasi ataupun punya sertifikat layanan kewirausahaan yang diterbitkan oleh ini serta ini. Nah, kalaupun kalian udah punya usaha dan nggak punya sertifikat, yang aku pahami ya teman-teman, yang kalian pahami gimana? Kalian boleh komen. Kalian boleh komen kalau yang aku sampaikan salah, kalian boleh komen dan koreksi ya. Nanti kita pahami bersama lagi. Yang udah punya usaha itu harus punya NIB. Serta, bukan serta ya, dan foto lokasi kegiatan. Yang udah memiliki usaha itu harus punya surat keterangan usaha yang diterbitkan oleh kelurahan desa. Ataupun kalau kalian lebih jelas lagi itu punya NIB, nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha dan harus ada foto lokasi usahanya. Gitu ya, teman-teman. Kemudian jumlah yang akan diberikan adalah sebesar 5 juta rupiah. Nah, bantuan tersebut digunakan untuk pembelian peralatan usaha atau bahan baku usaha sesuai dengan usaha yang diusulkan. Kita lanjutkan. Jenis usaha TKM pemula itu boleh yang pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan. Kemudian ada jasa boga, usaha kuliner ya, warung kopi, dan lain sebagainya. Ini ada juga usaha kreatif, sablon, kerajinan tangan, misalnya. Kemudian ada perdagangan barang, misal toko kelontong, sembako, yang pastinya itu yang masih imun-imun ya usahanya ya, yang kecil-kecil menengah, bukan yang udah advance, bukan yang udah gede gitu. Tapi harus yang masih kecil-kecilan. Nah, ini ada juga jasa perorangan, misal yang servis elektronik, misal butuh bantuan peralatan apa, ada bengkel, pangkas rambut, dan ada usaha kesehatan. Bisa dipahami teman-teman ya? Oke, siap ya? Kalian boleh banget cobain pendaftarannya. Nah, memang di tahun ini tuh lebih strict ya, lebih ketat sepertinya untuk seleksinya.
Di tahun-tahun sebelumnya untuk persyaratan yang poin J ini itu belum ada di tahun aku daftar. Sedangkan tahun ini udah harus punya sertifikat. Dan ini pun wajib ya, bukan opsional. Gitu. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyain, kalian silahkan komen aja dulu. Kalian nanya apa, mau diperjelas tentang apa lagi. Nanti akan aku bantu jawab di kolom komentar tersebut. Di Instagram, apakah ada informasi sampai tanggal berapa dibukanya? Oh, ini penutupannya cuma sampai 17 Mei 2026, say. Jadi ini sangat-sangat singkat ya waktunya. Jadi silahkan kalian daftar. Nah, bagi teman-teman yang mendaftar ini tuh gratis. Selain yang kebutuhan dokumen, misalnya ada kebutuhan print dan lain sebagainya, ya itu paling biayanya. Tapi kalau biaya pendaftaran atau apa-apa nggak ada ya, gratis. Teman-teman, ini kita baca dari kolom komentar ya. Jadi untuk poin yang 10 katanya. Oh ya. Ya. Ini yang di poin J, yang ini kan udah diperjelas di kolom komentar. Bagi alumni pelatihan vokasi bisa melampirkan sertifikat. Bagi yang bukan alumni pelatihan vokasi harus melampirkan NIB dan SKU. Jadi udah terlihat ya, semakin diperkecil, semakin diperketat. Dan kebetulan kalau kalian yang memang punya peluang tersebut, kalian silahkan aja mendaftarkan diri. Nah, oke ya, itu yang untuk reguler. Oke teman-teman, untuk yang juknis TKM pemula reguler itu aku cukupkan sampai di sini. Nanti yang khusus yang penanggulangan bencana Sumatera itu aku akan share lagi di video berikutnya. Kalian tungguin aja dan kalian harus subscribe channel aku dan kalian boleh banget share informasi penting ini ya ke keluarga dan saudara-saudara kalian. Klik lonceng notifikasi ya di akun YouTube aku sehingga kalian bisa dapat informasi terbaru. Well, sampai jumpa teman-teman. Dadah. Assalamualaikum.